Ini seringkali kemudian kalau seseorang merasa seperti kena influenza, dia akan bisa mudah sekali mengakses obat kan yang ada di pasar bebas, obat anti-influenza. Yang pada umumnya obat-obat itu pasti mengandung zat untuk menurunkan panas. Sehingga panasnya juga akan menjadi turun. Artinya juga tidak kedetek. Nah, beberapa kasus malah dilaporkan tanpa gejala. Positif tanpa gejala, pasti tidak akan mungkin ditangkap oleh thermal scan. Oleh karena itu penapisan dengan thermal scan tidak memberikan jaminan 100%. Nah, ada lapis kedua yang kita lakukan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Dirut bahwa ada yang namanya health alert card. Dia membawa kartu ini dan kartu ini setelah diisi kita entry di sistem komputer kita, maka kartu inilah yang akan dia bawa dengan catatan yang kita yakinkan mereka paham, manakala 14 hari pertama sejak kedatangan mereka mengeluh sakit. Artinya bisa saja yang inkubasi menjadi muncul gitu ya keluhannya, maka kita minta mereka untuk berobat kemana saja dan tunjukkan kartunya. Dengan kemudian ditunjukkan kartunya, pasti fasilitas kesehatan yang melayani itu akan mengakses sistem peringatan dini kita. Kalau itu dari puskesmas pasti lapor ke provinsi. Kalau dari rumah sakit pasti akan lapor ke kabupaten, ke provinsi dan seterusnya. Dan ini nanti akan masuk di dalam sistem kita dari entry data awal itu. Oh, kita tahu sih ini. Karena di entry data itu kita sudah menyebutkan perjalanannya dari mana, kapan dan sebagainya sudah ada. Oleh karena itu sekali lagi bandara memang tidak akan mampu melakukan penapisan sampai 100%. Inilah sebabnya kenapa kita masih harus menggunakan health alert card. Dan kalau kita pahami undang-undang tentang kekarantinaan, maka fungsi kekarantinaan itu diemban oleh dua. Satu oleh pusat di pintu masuk negara dan dua di daerah oleh Dinas Kesehatan daerah. Ini yang melanjutkan. Sistem ini bukan baru ya, sistem ini bukan baru. Sistem ini sudah kita pakai sejak 2011 pada waktu kita mengantisipasi masuknya corona yang lain yang dari Middle East. Yang kita sebut sebagai MERS-CoV atau flu onta. Kenapa ini kita berlakukan? Karena potensinya besar, ada sekitar 1,4 juta penduduk Muslim Indonesia yang melakukan traveler ke sana untuk melaksanakan haji dan umrah. Saya kira itu. Ya. Aris Pak dari kantor berita Bloomberg News. Pak ada dua Pak. Yang pertama mau klarifikasi angka tadi yang Februari 45% dan Maret 9% itu dibandingkan Februari atau dibandingkan Maret yang lalu Pak? Kalau itu perbandingan kita selalu year on year. Year on year. Year on year ya. Kemudian itu untuk passenger ya Pak ya, bukan untuk flights ya Pak ya, untuk penumpang ya Pak ya? Tadi